Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita bertemu lagi dengan Bapak Mahmudun, pengampu Mapel IPS. Mari kita buka halaman 12. Untuk hari ini saya melanjutkan pelajaran tentang negara-negara anggota ASEAN yang telah anak-anak pelajari beberapa minggu yang lalu. Diantaranya adalah Indonesia, kemudian Timor Leste, kemudian yang hari ini saya lanjutkan yang tentang Malaysia. Malaysia juga termasuk salah satu negara anggota ASEAN. Yang akan kita pelajari bagaimana Indonesia dan Timor Leste, yaitu tentang objek geografis. Objek geografis dibedakan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Yang fisik yaitu meliputi letak, batas, luas, iklim, dan bentang alam. Sedangkan yang objek geografis non-fisik meliputi keadaan penduduk dan aktivitasnya atau kegiatan ekonominya. Anak-anak, negara Malaysia untuk anak-anak Indonesia sudah tidak asing lagi, karena akhir-akhir ini banyak para pemuda-pemuda Indonesia yang ingin mengadu nasib, yaitu bekerja di Malaysia. Ini berarti menunjukkan bahwa di negara kita ini upah tenaga kerja kalau dibandingkan dengan upah tenaga kerja di Malaysia lebih tinggi upah tenaga kerja di Malaysia, sehingga banyak para pemuda Indonesia yang ingin mengadu nasib, yaitu bekerja di Malaysia. Anak-anak, wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat, Malaysia bagian barat, dan Malaysia bagian timur. Beda dengan negara kita, terbagi menjadi tiga, ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Timor Leste terbagi menjadi dua, yaitu Timor Leste bagian barat dan bagian timur. Termasuk Malaysia juga demikian, wilayahnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat terdiri dari 11 negara bagian. Di antaranya adalah Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, dan Trengganu. Sedangkan yang Malaysia bagian timur terdiri dari dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah, yang berada di Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan ini menjadi milik tiga negara, yaitu menjadi milik negara Indonesia, menjadi milik negara Malaysia, dan juga menjadi milik negara Brunei. Brunei dan Malaysia ini berada di Pulau Kalimantan, tapi sebagian besar Pulau Kalimantan adalah milik negara kita, yaitu negara Indonesia. Dengan demikian berarti antara negara Malaysia, Brunei, dan Indonesia ini mempunyai batas suatu daratan. Satu daratan dengan Indonesia, satu daratan dengan Malaysia bagian timur,
satu daratan dengan Brunei Darussalam. Adapun ibu kotanya berada di Kuala Lumpur. Luas wilayahnya mencapai 329.847 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2013, sensus penduduk tahun 2013 mencapai 29.628.392 jiwa. Bahasa yang dipakai oleh penduduk Malaysia yang dianggap sebagai bahasa resmi, bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Jadi sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah juga termasuk perkembangan dari bahasa Melayu. Seperti Brunei itu juga bahasanya bahasa Melayu, Malaysia bahasanya bahasa Melayu, Indonesia, Timor Leste juga bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu zaman dulu itu adalah merupakan bahasa daerah Melayu. Kemudian pada masa kejayaan negara Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia waktu itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, sehingga bahasa Melayu berkembang sampai ke beberapa negara yang berada di Nusantara ini. Dan perlu anak-anak tahu mengapa di negara kita, di negara Malaysia dan negara-negara lain di Nusantara ini banyak bahasa daerah. Tapi kenapa yang menjadi bahasa nasional kok bahasa Melayu? Termasuk Indonesia ini yang sudah diikrarkan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 28 menjadi bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu ini pertama adalah tidak mengenal tingkatan kelas antara anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahasanya itu sama. Beda kalau dengan bahasa daerah kita, bahasa Jawa misalnya, kalau anak kecil kalau tidur ya dikatakan turu, kalau orang dewasa tilem, kalau orang yang lebih tua dikatakan yaitu sare. Jadi bahasanya beda-beda. Beda kalau dengan bahasa Melayu, anak kecil, orang dewasa, orang tua, sama bahasanya yaitu tidur, tidak ada yang lain. Pergi misalnya, anak kecil, orang dewasa, orang tua, ya pergi itu bahasanya. Beda dengan bahasa daerah kita, bahasa Jawa, ana sing turu, ana sing tilem, ana sing sare, ana sing lunga, ana sing kesah, ana sing tindak, beda-beda. Sehingga bahasa Melayu diikrarkan oleh para pemuda Indonesia menjadi bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Itu alasan kenapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional. Ya mungkin di Malaysia juga demikian ini. Bahasa daerahnya juga banyak, tapi yang diakui sebagai bahasa yang resmi adalah bahasa Melayu. Itu banyak persamaannya dengan bahasa kita ini. Mata uangnya adalah ringgit, sedangkan hari kemerdekaannya adalah tanggal 31 Agustus tahun 1957. Merdeka dari penjajahan Inggris. Jadi Malaysia dulu pernah dijajah oleh Inggris, pernah menjadi wilayah yang sama-sama dengan negara kita, pernah mengalami hidup dijajah oleh bangsa kulit putih, bangsa Eropa. Sama-sama menderita beberapa ratus tahun. Tanggal 31 Agustus tahun 57. Jadi lebih tua Indonesia lahirnya bangsa Malaysia dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kalau bangsa kita 17 Agustus tahun 45, kalau bangsa Malaysia 31 Agustus tahun 1957. Kemudian iklimnya, iklim Malaysia
terdiri dari iklim tropis, iklim panas. Iklim tropis, iklim kan ada 4 macam, ada iklim tropis, iklim sedang, iklim dingin, dan iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Malaysia iklimnya termasuk tropis, sama seperti negara kita Indonesia ini, yaitu sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari. Udaranya cukup panas, iklim tropis, dan dipengaruhi oleh angin laut dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Tingginya curah hujan lebih kurang dari 2.540 mm, sehingga mendukung adanya hujan tropis. Mengenai musim di Malaysia juga sama halnya dengan musim yang ada di Indonesia, ada musim penghujan dan musim kemarau karena pengaruh daripada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson timur bertiup dari Australia menuju Asia. Angin ini tidak melewati lautan yang luas, sehingga angin ini bersifat kering. Maka melewati Nusantara tidak menjatuhkan air, tidak menjatuhkan hujan, sehingga wilayah Malaysia mengalami musim kemarau, yaitu terhitung mulai dari bulan April sampai Oktober. Sedangkan musim penghujannya adalah karena pengaruh dari angin muson barat, angin yang bertiup dari Asia menuju Australia. Angin ini melewati lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia, sehingga bersifat basah, banyak mengandung uap air, sehingga lewat Nusantara ini termasuk Malaysia, air jatuh di daratan Malaysia. Maka Malaysia mengalami musim penghujan. Jadi seperti negara kita ini ada musim penghujan dan musim kemarau, yaitu pengaruh dari angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian kegiatan ekonominya, kegiatan penduduk, yaitu objek geografis non fisik. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia berjumlah 28.728.607 jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 85 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu, merupakan penduduk yang terbesar. Ya, ada dari Tiongkok, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, dan sedikit orang-orang Eropa. Penduduk ini, penduduk asli Malaysia adalah suku Semang dan Sake yang tinggal di daerah pegunungan. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Malaysia adalah agama Islam. Seperti halnya negara kita, mayoritas penduduknya juga beragama Islam. Tapi negara juga memberi kebebasan kepada warganya, warga penduduknya untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi seperti negara kita juga demikian. Termasuk di dalam sila yang pertama negara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengandung maksud adalah pemerintah atau negara memberi kesempatan, memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang beragama Islam ya silahkan beribadah menurut Islam, yang agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha juga beribadah menurut agamanya itu. Satu sama lain tidak boleh saling mengganggu, dan kita harus saling toleransi antar agama. Bahasa resmi yang digunakan oleh orang Malaysia ada tadi bahasa Melayu. Selain itu ada bahasa Inggris. Karena Malaysia dulu pernah dijajah oleh Inggris, otomatis penjajah itu selalu menekan kepada penduduk yang dijajah untuk menggunakan bahasanya agar
budaya Eropa itu bisa tersebar luas di seluruh bumi Nusantara ini. Begitu juga ketika negara kita dijajah oleh Belanda, juga orang Belanda mengharuskan menggunakan bahasa Belanda. Di Malaysia dijajah Inggris, juga Inggris menekan pada penduduk Malaysia untuk menggunakan bahasa Inggris, sehingga sampai sekarang bahasa Inggris pun juga dipakai di Malaysia. Memang zaman dahulu Inggris termasuk negara yang mempunyai wilayah jajahan yang paling luas di dunia. Sampai-sampai negara Inggris itu dikenal dengan negara yang wilayahnya tidak pernah mengalami matahari terbenam. Loh, kok bisa, gimana anak-anak? Karena Inggris mempunyai wilayah yang paling luas di dunia, punya wilayah jajahan di dunia bagian barat dan punya wilayah di dunia bagian timur, sehingga siang dan malam itu pergantian. Kalau di barat mengalami siang, di timur mengalami malam. Inggris punya wilayah yang mengalami siang. Kemudian kalau di barat mengalami malam, di timur mengalami siang. Nah, Inggris juga punya wilayah siang. Jadi akan-akan Inggris itu merupakan negara yang wilayah tidak pernah mengalami matahari terbenam, karena sangat luasnya jajahan Inggris pada waktu itu. Kemudian kegiatan ekonominya, mayoritas penduduk Malaysia juga bercocok tanam, termasuk negara agraris seperti negara kita. Secara umum anggota ASEAN itu negara agraris semuanya, makanya organisasi itu simbolnya adalah pakai yaitu gambar batang padi. Batang padi itu ya jerami itu. Moga karena semua anggota ASEAN umumnya adalah negara agraris. Sampai sekian anak-anak mengenai Malaysia, dan untuk yang pertemuan berikutnya supaya negara Brunei, negara Singapura mohon untuk dibaca sampai selesai. Dari saya, sebelum saya akhiri, sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Chrome yang linknya di bawah video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.